perhatiannya anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kurang baik. Kurang baik kenapa Mbak Vina? Oh belum makan. Oh ya nanti bisa makan ya setelah pembelajaran ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Belum dipanggil Mbak Vina, semangat sekali ya. Oke. Aulia Rahma Hadir. Tira Syafira, Hadir. Nurvina Hairunisa, Hadir. Nilam Rizky, Hadir. Suci Dian, Hadir. Asifa Zanuba, Hadir. Febri, Hadir. Lu. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian mengecek kanan, kiri, depan, dan belakang. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Ada sampah tidak? Bersih ya. Alhamdulillah kelasnya bersih selalu. Oke, hari ini kita akan belajar. Sebentar, ada yang terlupa. Silakan ketua kelas mempersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mbak Vira. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari resensi dalam cerpen. Kemudian sekarang kita akan belajar menentukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasikan penggubahan puisi. Di sini ada yang tahu kata penggubahan itu apa artinya? Penggubahan itu apa? Ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya, penggubahan itu adalah karangan atau kita mengarang. Jadi kita akan mengarang sebuah puisi dari cerpen yang dibaca. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuannya itu diharapkan kalian itu mampu untuk menemukan tema dan juga pesan dari penulis serta memberikan tanggapan kritis. Jadi ketika membaca sebuah karya sastra, baik itu puisi maupun cerpen, kalian bisa menemukan temanya apa, kemudian pesan moral di dalam cerpen itu apa, di dalam puisi juga pesannya tentang apa, seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit motivasi. Sebagai pembaca yang merupakan kaum intelektual, kita harus menjadi siswa yang kritis. Kita harus menjadi pembaca yang kritis, aktif, dan juga reflektif. Oke, pembelajaran kali ini Ibu akan menggunakan pendekatan student center learning, yang seperti istilahnya student center berarti berpusat kepada siswa ya, dengan model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Jadi nanti akan berdiskusi seperti biasa dengan metode Student Teams Achievement Division. Jadi akan membentuk sebuah tim atau kelompok. Selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, ice breaking kali ini Ibu pengen kalian itu bisa lebih peka. Jangan cuma bisa peka sama orang, tapi peka juga sama pembelajaran kita hari ini, oke ya? Perhatikan setiap detail sekecil apapun itu, ya. Siap ya, clue ice breaking kali ini itu adalah buka tutup. Kalau ada yang sudah pernah pasti bisa menjawabnya. Kenapa Mbak Nasla ketawa? Sudah pernah Mbak? Belum. Oke, clue-nya adalah buka tutup. Di sini Ibu punya spidol. Kalau seperti ini buka, ini tutup. Kalau ini buka, ini tutup. Kalau ini Buka. buka, betul. Oke, kita lagi ya. Ini tutup, ini buka. Kalau ini tutup, ini buka. Lalu ini Tutup. tutup, betul. Mbak Nilam, yang lain gimana? Apakah masih kesulitan, kebingungan? Oke, coba sekali lagi ya. Ini buka, ini tutup. Ini buka, ini tutup. Kalau ini, Buka. ini, Tutup. ini, Buka. buka. Buka atau tutup? Tutup. Buka atau tutup? Tutup. Jawabannya yang betul adalah buka, ya. Tepuk tangan dong. Oke, Mbak Nilam, tadi sepertinya sudah paham ya. Bisa dijelaskan kepada teman-teman yang belum paham? Jadi yang dilihat apanya? Mulut.
Oh iya, betul sekali. Jadi yang dilihat itu mulutnya, oke? Kan tadi seperti ini, buka, tutup gitu. Yang dilihat jadi mulutnya, bukan spidolnya. Paham? Gitu. Oke. Jadi seperti yang Ibu katakan bahwasanya pembelajaran kali ini menuntut kepekaan kalian. Kenapa enggak sih, Pak? Enggak ini harusnya Ibu. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan untuk memancing pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian membaca cerpen? Benar. Puisi? Nah, oke. Apakah kalian suka membaca cerpen? Kalau puisi? Suka. Kalian membaca cerpen itu kenapa? Kenapa kalian membaca cerpen? Apakah untuk hiburan atau apa? Hibur. Oh, gabut. Oke, Mas Ivan gabut. Terus siapa, Bu? Ada absen. Tadi udah berkata. Oke. Nah, menurut kalian apakah setiap cerpen dan puisi itu memiliki pesan yang ingin disampaikan pengarang? Pasti ya. Oke. Nah, sekarang saatnya mari kita berdiskusi. Namun sebelum berdiskusi, Ibu akan membagikan arisan ya? Bukan arisan. Sama ngocok, Bu. Oh, ini nggak perlu dibaca. Nggak usah. Langsung ambil aja. Oke, sini aja ya. Oke. Nah, di situ ada nomornya. Jadi kalian membaca cerpen yang berjudul siapa dapat nomor 1? Nah, silakan Mbak Fira baca terlebih dahulu, kemudian selanjutnya 2 dan seterusnya. Oke, silakan Mbak Fira. Malaikat juga tahu oleh DEE Lestari. Lestari. Laki-laki dan perempuan itu terbaring di atas rumput menatasi binatang yang bersembulan dari tarikan awan kelabu saat yang paling tepat untuk bermalam minggu di perkarangan. Perempuan itu hafal rutinitas ketat yang berlaku di sana. Laki-laki di sebelahnya memangkas rumput setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mencuci baju putih setiap Senin, baju berwarna gelap setiap Rabu, baju berwarna sedang setiap Jumat, menjelang akhir panas setiap hari pukul 6 pagi untuk semua penghuni rumah. Menghitung koleksi sabun mandinya yang bermerek sama dan berjumlah genap 100 setiap pagi dan sore. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang persahabatan mereka berdua. Orang-orang penasaran tentang topik obrolan mereka dan Boleh. perempuan selama berjam-jam di sana. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa ibu dari laki-laki itu yang mereka sebut bunda sangat pandai memasak. Rumah bunda yang besar dan memiliki banyak kamar adalah rumah indekos paling ia tinggali. Bahkan ada ikatan alumni dengan anggota ratusan dipersatukan oleh kegilaan mereka pada masakan bunda. Setiap lebaran, Ya, Mbak Fira dan Mbak Vina silahkan perhatikan. banyak mulut yang harus diterima. Namun, tidak punya akses tak terbatas atas masakan bunda yang jadi alasan persahabatan mereka berdua orang-orang tidak percaya. Selanjutnya yang dapat nomor 3. Laki-laki itu yang biasanya kita panggil abang adalah mulut paling dihindari di rumah bunda. Nomor 2 sudah basaran Doberman yang galaknya di luar akal. Tapi untungnya sekarang sudah omong dan buta, atau tidak galak, tidak menggigit, tapi orang-orang sering dibuat habis akal jika berdekatan dengannya. Tiap pagi dia membangunkan seisi rumah itu dengan tutupannya di pintu dan sejarah air panas untuk mandi. Dia menjemput baju-baju kotor dan bisa ngadat kalau disetorkan warna yang tidak sesuai dengan jadwal mencucinya. Sekalipun sanggup, bunda tidak bisa memasang pemanas air bertenaga listrik atau sel surya. Anaknya harus menjarang air secara air panas dan mencuci baju sewarna adalah masalah eksistensial bagi abang. Selanjutnya, Mengubah rutinitas itu sama saja dengan menawar bumi agar berhenti mengendari matahari. Bukannya tidak mungkin berkomunikasi wajar dengan abang, hanya saja perlu kesabaran tinggi yang berbanding terbalik dengan ekspektasi dalam tubuh
Vina ada yang menjawab. Gangguan sih. Dalam tubuh pria 38 tahun itu bersemayam mental 4 anak. Demikianlah menurut para ahli jiwa yang didatangi Bunda. Sekalipun abang pandai menghafal dan bermain angka, ia tak bisa mengobrolkan makna. Abang gemar mempreteli TV, radio, bahkan mobil. Lalu merakitnya lebih baik daripada semula. Dia hafal tahun, hari, jam, bahkan menit dari banyak peristiwa. Dia menangkap nada dan memainkannya persis sama di atas piano, bahkan lebih sempurna. Namun dia tidak memahami mengapa orang-orang harus pergi bekerja dan mengapa mereka bercita-cita. Selanjutnya, Perempuan di pekarangan itu tahu sesuatu yang orang lain tidak. Abang adalah pendengar yang luar biasa. Perempuan itu bisa bebas bercerita masalah percintaannya yang berjubel dan selalu benar. Tidak seperti kebanyakan orang, abang tidak berusaha memberikan solusi. Abang menimpali kisahnya dengan menyebutkan daftar album Genesis dan tahun berapa saja terjadi pergantian anggota. Dulunya pada kumpulan laki-laki brengsek yang telah menghancurkan hatinya, dibalas dengan gemaman simfoni Beethoven dan tangan yang bergerak-gerak memegang ranting kayu seorang konduktor. Abang tidak bisa beradu mata lebih dari 5 detik, tapi sebelum itu pun abang tidak pernah berhenti dari sisinya. Dia pun menyadari sesuatu yang orang lain tidak. Kalau diri sabinya itu bisa jadi sahabat yang luar biasa. oke, sudah selesai. Terima kasih kepada yang sudah membaca cerpennya. Nah, setelah ini kita akan bermain magic words. Apa itu magic words? Yaitu kata ajaib. Kenapa Ibu sebut ini kata ajaib? Karena dengan kata-kata ini yang didapat dari istilah dalam cerpen tersebut akan menambah perbendaharaan kosakata kalian. Oke, siap ya? Kita mulai. Yang pertama ada kata autisme. Apa itu kata autisme? Sehingga tidak dapat berkomunikasi dan mengapresiasi perasaan. Oke, kita coba ya apakah betul? Yeay! Selanjutnya eksistensi. Apa itu eksistensi? Hal berada atau keberadaan. Oke, coba kita lihat. Oke, betul. Selanjutnya ritual. Apa itu ritual? Tindakan seremonial. Seremonial. Mari kita lihat. Belum ya, Mbak? Oke, oh ya sudah tahu ya. Pintar sekali nih Mbak Tina. Selanjutnya mantra. Perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan. Coba. Oke, pintar sekali anak-anak Ibu, Masya Allah. Oke, sekarang kita akan berdiskusi. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Kalian mendiskusikan tema dan juga pesan serta persamaan dan perbedaan dari puisi dan cerpen. Ini satu kelompok, satu ya. Ada 2 kelompok, silakan nanti maju ke depan. Untuk waktunya 30 menit, dimulai dari sekarang. Bu bertanya. Ya, silakan Mbak Vina, ada yang ingin ditanyakan? Ini dibaca juga. Ada pertanyaan kelompok 2? Oke, 5 menit lagi ya. Oke. Masih paham Mbak? Kenapa sih? Sebelah Ibu. Kenapa Mbak sih kamu sih? Ya mau kasukan Bu dari Bu saya kerja.
Oke, 5 menit sudah berlalu. Silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan nama saya Vina. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Kami ya, kelompokan itu. Kamu manusia dong. Ya, kelompok saya. Yang pertama ada unsur cerpen yaitu tema. Temanya yaitu romansa atau percintaan. Cerpennya berjudul Malaikat Juga Tahu, menggambarkan mengenai kisah Abang, seorang pria dengan spektrum autisme. Nah, Abang ini nama orang ya, bukan orang merah. Paham nggak teman-teman? Paham. Kan dong, menghargai kalian itu. Nah, perhatikan ya. Meski sulit mengekspresikan perasaannya, Abang menunjukkan cinta melalui tindakan sederhana dan tulus. Cerita ini menyadarkan pembaca bahwa cinta tak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata. Dan orang yang tampak berbeda pun memiliki perasaan yang dalam dan nyata. Pesannya, cinta sejati tidak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata. Dalam kisah ini, Abang tidak mampu mengutarakan cintanya secara langsung, tetapi perilakunya menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang dalam. Nah, untuk puisi dan cerpen ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, keduanya sama-sama mengandung nuansa sendu, sunyi, dan menyentuh, menyuarakan rasa cinta yang dalam, tulus, tapi tertahan. Perbedaannya, aspek kedalaman cerita. Cerpen lebih eksplisit dan mendalam dalam menggambarkan kehidupan Abang dan hubungannya dengan Leila. Sedangkan puisi lebih implisit dan simbolik menekankan perasaan batin tokoh. Aspek penyampaian, cerpen menggunakan alur cerita, dialog, dan deskripsi. Sedangkan puisi menggunakan metafora, diksi, dan irama. Lalu yang fokus, cerpen berfokus pada perjalanan batin Abang sebagai tokoh dengan spektrum autisme. Sedangkan puisi berfokus pada suara hati Abang yang tidak mampu berkata, namun mampu merasa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Vina. Terima kasih. Oke, boleh silakan duduk. Selanjutnya. Oke, silakan Mbak Nilam. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tugas yang sudah kami kerjakan. Benar Mas. Belum Mbak sekalian, kenapa Mbak? Oh, lagi puasa. Yang pertama ada temanya yaitu ketulusan cinta. Cerita ini mengisahkan tentang Abang, seorang pemuda dengan spektrum autisme ringan yang jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Leila. Namun, keterbatasannya dalam mengekspresikan emosi membuat cinta itu tidak hanya bisa ia rasakan dalam diam. Kisah ini memperlihatkan bagaimana seseorang yang dianggap berbeda tetap memiliki perasaan yang dalam dan ketulusan yang nyata. Cerpen ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus dimiliki secara fisik. Kadang cukup dengan mendoakan dari jauh. Kemudian pesannya itu setiap orang, apapun kondisinya, memiliki hak dan kemampuan untuk mencintai. Abang digambarkan sebagai sosok yang memiliki dunia sendiri, namun cintanya begitu murni dan jujur. Ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan atau mengabaikan perasaan orang lain hanya karena mereka berbeda. Kemudian persamaan dari puisi dan cerpen yaitu keduanya mengangkat tema cinta yang tak terucapkan dari seseorang yang memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan perasaan. Tokoh pria yang mencintai secara diam-diam, yakni Abang, tetap menjadi pusat cerita atau puisi. Kemudian perbedaannya yaitu aspek bentuk. Cerpen berbentuk naratif, sedangkan puisi lebih padat dan puitis. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nilam. Oke, bisa dikumpulkan ya lembar jawabannya ya. Nggak mau. Oh, nggak mau dibawa pulang? Oke. Nah, tadi yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Vina dan juga Mbak Nilam, yaitu tentang tema yang ada di dalam cerpen. Temanya tadi dari kelompoknya Mbak Vina itu percintaan atau romansa ya. Kemudian dari kelompoknya Mbak Nilam itu ketulusan cinta. Oke,
Dua-duanya ini betul ya, hanya saja Ibu sedikit meluruskan bahwa tema itu yang lebih pokok, gambarannya yang lebih besar. Jadi kalau dari kelompoknya Mbak Nilam itu kan ketulusan cinta. Nah, itu lebih spesifik lagi dan bisa dibilang itu adalah sebuah topik. Tapi sama-sama betul ya. Terus yang pesannya itu tadi dari kelompoknya Mbak Vina menyoroti tentang cinta sejati, sama kelompoknya Mbak Nilam juga setiap orang apapun kondisinya memiliki hak dan kemampuan untuk mencintai. Nah, untuk pesannya itu sangat beragam ya. Jadi di dalam sebuah cerpen, dalam sebuah puisi itu bisa memiliki pesan yang banyak, pesan moral yang banyak tergantung sudut pandang si pembaca. Oke, dari pembelajaran kita kali ini bahwasanya cerpen dan puisi itu bukan cuma sekadar rangkaian kata yang indah, tetapi juga mengandung tema dan pesan yang ingin disampaikan pengarang. Tema itu merupakan ide pokoknya atau gagasan pokoknya, sedangkan pesan itu merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang bisa dipetik moralnya atau hikmahnya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Paham? Mudah dipahami? Tema itu apa? Ide pokok Ya. Kemudian kalau pesan moral itu apa? Amanah ya, sama saja dengan amanah. Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari unsur-unsur dalam cerpen, unsur-unsur intrinsik ya. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan share di grup dengan batas waktu pengumpulannya sampai nanti malam. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin ya. Ya, amin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu cukupkan. Terima kasih atas partisipasi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.